Orang ini enak diajak kerjasama, semua orang kepingin kerjasama sama dia. Kali ini saya ambil judul Hikmat Raja-Raja. Kita banyak kupas dari kitab Raja-Raja. Nah, seperti yang Anda lihat di depan sini adalah menunya sehari ini. Anda bisa mau di foto juga silakan, nggak apa-apa ya, untuk bisa ingat. Nah, ini adalah khotbah sepanjang hari. Salomo dan Hiram, hikmat dalam hubungan kerjasama, hikmat dalam mengelola penghasilan keuangan di masa transisi, memimpin di masa transisi, dan dalam mengambil keputusan di area abu-abu dengan tokoh-tokoh yang berbeda-beda. Karena itu hari ini kalau tidak kemana-mana, lebih baik di gereja kita belajar firman Allah. Mari kita sama-sama buka sekarang di 1 Raja-Raja pasal 5, Salomo dan Hiram, hikmat dalam hubungan kerjasama. Biarkan ini menjadi pesan-pesan pengembalaan bagi kita semua, supaya kita semua bertumbuh dan berbuah. 1 Raja-Raja pasal 5, kita banyak buka Alkitab, banyak baca Alkitab hari ini, ya, banyak ayatnya kita baca bersama-sama ya. Saya aja yang baca, Anda baca di hati. Salomo dan Hiram, hikmat dalam hubungan kerjasama. Judulnya persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci di Alkitab kita. Hiram, ayat pertama, Raja Tirus mengutus pegawai-pegawainya kepada Salomo. Karena didengarnya bahwa Salomo telah diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Sebab Hiram senantiasa bersahabat dengan Daud. Ada dua raja di sini yang menjadi pendahulu, Hiram dan Daud, yang pada saat ini di pasal 5 sudah almarhum. Lalu Salomo mengutus orang kepada Hiram dengan pesan, "Engkau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku." Di zaman Salomo memang ada keamanan. Tuhan memberi dia peace, damai sejahtera. Bukankah itu juga harapan kita? Di masa hidup kita ada damai sejahtera. Ya. Jadi Salomo ini mula-mulanya sudah dikasih janji Tuhan yang sangat bagus. Tuhan memberi dia damai karena ketaatan Daud. Tahukah Anda bahwa jikalau Anda taat, anak-anak Anda akan damai sejahtera? Dan itu bukan harta, bukan uang. Bicara tentang peaceful life. Ya, bukan berarti tidak ada orang yang memusuhi atau iri hati, tapi tidak akan ada alasan untuk memusuhi mereka. Karena itu Bapak Ibu Saudara, janganlah jemu-jemu untuk berbuat apa yang benar. Karena yang nuai nanti keturunan Anda. Gak apa-apalah kalau kita ini perang di zaman kita. Biarkan kita yang menghadapi naga, nanti anak-anak kita cuma hadapi ular-ular biasa. Jangan sampai gara-gara kita maunya cuma menghadapi cacing, apalagi kalau hidup rohani kita cacingan. Lalu anak-anak kita semua yang menghadapi dragon yang bernafas api. Maksud saya adalah peperangan rohani di zaman keturunan kita tidak perlu menjadi-jadi. Kalau kita hari ini hidup setia kepada firman-Nya. Katakan amin. Ya. Nah, kita sekarang lihat kembali lagi ayat 3, saya ulang. "Kau tahu bahwa Daud ayahku tidak dapat mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahnya, oleh karena musuh-musuhnya memerangi dia dari segala jurusan, sampai Tuhan menyerahkan mereka ke bawah telapak kakinya. Tetapi sekarang Tuhan Allahku telah mengaruniakan keamanan kepadaku di mana-mana. Tidak ada lagi lawan dan tidak ada lagi malapetaka menimpa." Saya sebut Salomo ini adalah keturunan yang hoki. Hoki itu ada, tapi hoki itu karena kita mentaati firman Allah, bukan karena untung-untungan atau karena superstisi, karena tahayul. Bukan, hoki itu ada kalau kita itu nurut firman Tuhan. Saya nggak berkata kalau kita nurut Tuhan itu selalu yang enak terjadi, enggak, tapi ada penyertaan. Tapi anak Salomo ya saya dahului. Nanti di ibadah berikut-berikutnya saya akan jelaskan Rehabeam, bahwa dia gagal memimpin di masa transisi. Si Salomo hoki, Rehabeam tidak beruntung. Karena Salomo di ujung hidupnya dia berdosa sebelum dia kembali menulis kitab pengkhotbah. Dia bertobat sih, tapi dia ada masa abu-abu, masa hitam bahkan. Kasihan Rehabeam. Zaman Salomo Tuhan mengaruniakan keamanan di mana-mana. Gak ada lawan, tidak ada lagi malapetaka menimpa. Tapi Rehabeam
kerajaan pecah. Bapak Ibu Saudara, atas bisa taat, Anda menuainya. Bawah tunggu ketaatan Anda, setiap generasi ketaatan sendiri. Karena itu lanjutkan warisan yang baik yang sudah Anda terima. Kalau bukan dari orang tua, keluarga, kalau mereka penyembah berhala, Anda terima dari gereja. Anda bisa memiliki hoki yang namanya like father, like son, seperti ayah, seperti demikian pula anak. Tapi waktu sudah zaman bolanya di tangan Anda, kunci sudah ada di dalam telapak tanganmu, taati Tuhanmu. Kalau kita sekarang bisa menuai apa yang ditabur dengan benar di atas sana, berikutnya mereka akan menuai apa yang kita tabur sekarang. Taburlah yang benar. Taburlah yang benar. Orang berikutnya sangat bergantung dengan keputusanmu hari ini. Amin Bapak Ibu. Karena itu Tuhan mengajarkan kita di doa Bapa kami, berikan pada kami hari ini makanan kami secukupnya. Hari ini kita belum kaya, hari ini kita belum dapat apa yang kita doakan. Memangnya siapa bilang kalau ikut Tuhan itu pasti kaya? Enggak. Jangan pernah nilai dirimu sendiri dengan tuaian. Kalau Anda mau menilai hari ini apakah sukses atau tidak, nilailah apa yang telah Anda tabur sepanjang hari sebelum Anda tidur. Saya setiap hari bersyukur kepada Tuhan atas taburan. Tuaian itu urusan Yesus. Kita tinggal menerima. Dia itu setia. Kalau hari ini saya mau tahu apakah saya berhasil atau gagal, saya flashback, refleksi. Saya renungkan kembali, dari pagi tadi saya bangun tidur saat teduh, sampai malam hari saya berkata good night sama Tuhan. Apa yang telah saya taburkan? Be thankful, bersyukurlah untuk taburanmu. Bersyukurlah, ya. Dan terutama menabur itu bukan cuman ke atas, menabur itu dengan sesama. Karena itu hari ini saya mau fokuskan firman di ibadah pertama, tentang hubungan kerjasama, kongsian contohnya. Hubungan keluarga, teman, handai taulan. Apa yang kau tabur secara horizontal, itu Anda akan tuai secara vertikal. Barang siapa tidak bisa mengasihi orang yang kelihatan di mata, tidak akan bisa mengasihi pribadi yang tidak kelihatan. Bagaimana engkau bisa berkata engkau mengasihi aku, ketika salah satu saudaramu itu lapar kau tidak beri makan? Bagaimana kau bisa mengatakan engkau mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan kau membenci saudaramu yang ada di sisi kanan kirimu? Apa yang kau tabur dan kita tabur secara horizontal, akan kita tuai secara vertikal. Banyak orang kan kebalik pikirannya. Kita nabur sama Tuhan, kita pasti menuai ke kiri dan kanan. Iya, dua-dua. Tapi apa yang Anda lakukan kepada sesamamu, akan Tuhan anggap perlakuan kepada Tuhanmu. Karena itu hati-hati dalam kerjasama. Nanti saya tunjukkan juga, Salomo kejatuhannya tidak tiba-tiba. Dia dengan wanita, lalu dia menyembah berhala. Salomo loh ya. Itu semua dimulai dengan dealingnya dia, berurusan dengan manusia, dia mulai gak beres. Sudah ada tanda-tanda loh, stroke ringan terjadi dalam kerohanian. Ketika orang ini sudah mulai gak beres dengan sesamanya, dan mulai ada cacat celah dalam kongsiannya, kita mulai melihat sebuah degradasi erosi kerohanian dari seorang raja yang penuh dengan hikmat bijaksana. Anyone can fall. Siapapun bisa jatuh. Mau tahu? Nggak ada orang yang tiba-tiba terus jatuh tergeletak lalu mati meninggal. Nggak ada. Dokter pasti bisa menjelaskan. Itu sudah ada sesuatu di jantungnya. Saya bukan physician. Saya bukan tenaga medis. Jadi saya tidak bicara dengan otoritas di sini soal ini. Tapi ini kan pengetahuan umum. Dia tiba-tiba jatuh langsung mati. Siapapun itu. Enggak itu. Mungkin dulu-dulunya jarang check up. Enggak tahu apa yang terjadi. Mungkin ada penyumbatan, siapa mengerti. Harus dicek kan, harus diselidiki. Salomo juga tidak tiba-tiba jatuh. Dalam hubungan kerjasama dengan sesama, ada sesuatu yang kelihatan tanda-tanda salah. Tapi sebelumnya kita lihat dulu tanda-tanda benarnya. Awal-awal dia menabur dengan benar. Ujung-ujungnya taburannya mulai ngawur. Kita sekarang lihat dulu ayat yang ke-5. Dan ketahuilah, aku berpikir-pikir hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, kata Salomo. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku demikian. Anakmu yang hendak kududukan nanti di atas tahtamu menggantikan engkau, dialah yang akan mendirikan rumah itu bagi namaku. Ini Salomo jelaskan pada Hiram, temannya papanya, firman Tuhan kepada ayahnya sebelum meninggal. Tentang dirinya, tentang Salomo.
Anakmu nanti akan duduk di tahtamu, dia yang mendirikan bait suci untuk aku. Ayat 6, oleh sebab itu perintahkanlah orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon. Ya, ini PO ini, namanya pre-order ya ini. Si Salomo minta sama Hiram, karena Hiram ini di atas terkenal dengan kayu-kayu aras. Saya minta dari gunung Libanon, tebangkan pohon. Dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu. Lihat ya, fair sekali orang ini mau kerja. Salomo itu nggak mau cuman enaknya. Makanya dia itu banyak orang mau kerja sama. Kenapa Salomo kaya? Bukan karena dia tiba-tiba kaya. Memang dia anak raja. Tapi kekayaannya dia itu baru. Dia yang mendatangkan devisa ke negeri bukan karena pakai harta papanya. Papanya cuma siapkan materi untuk dia bangun bait suci. Salomo jadi kaya raya karena banyak orang suka kerja sama sama dia. Karena orang ini enak diajak kongsian. Nggak usah kongsian lah ya. Diajak untuk barter juga suka. Karena Salomo itu orangnya fair sekali. Dia berkata gini loh ya. Aku minta kau tebangkan pohon aras dari gunung Libanon. Nanti hamba-hambaku akan bantu hamba-hambamu. Ayo kita kerja sama. Banyak orang ngomong kerja sama itu dia mau kerja. Dia mau kita yang kerja, dia nggak kerja. Cuma dapat untungnya. Kalau kita orang Kristen kayak gitu kelakuannya, no good. Itu bukan DNA-nya kekristenan. Banyak orang Kristen itu malas. Tidak sedikit di antara kita juga kadang-kadang tergoda untuk malas. Belum kerja udah pikiran pensiun dini. Berapa banyak di antara kita begini. Belum banting tulang sudah mikir nanti kalau kaya mau apa. Belum sama sekali baru mulai, belum dari bawah sudah mikir untuk jadi bos itu gimana. Banyak orang Kristen itu tidak mencerminkan Tuhan Yesus, sayangnya. Tuhan Yesus itu kayak apa? Baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau Anda lihat tokoh-tokoh dengan karakter yang bagus dan karakter yang mulia, Tuhan Yesus itu kayak gitu, seperti itu. Ya, banyak orang Kristen kita nggak hati-hati, kita ini kalau ngaku mau kerja sama orang itu maunya cuma nguntung. Kita nggak mau kerja, biar dia yang kerja. Kalau kita mau jadi seperti Yesus, bos pun harus turun tangan dan kerja. Nggak ada orang duduk di tahta. Jangan-jangan di sotoh atas nanti seperti Daud merasa jadi raja malah jatuh sama Bathsheba. No. Pendeta, mau pengusaha, siapapun juga turun tangan. Papa jangan duduk di tahta. Boleh duduk di tahta, ini kursi papa. Mungkin katakan satu keluarga berempat atau berlima, ini kursinya papa, semua orang tahu ini kursinya ayah. Silakan kalau makan malam, duduklah di tahtamu. Tapi setelah itu, turun tangan, ikut parenting, besarkan anak, jangan serahkan semata-mata ke istrimu. Wong Tuhan panggil 2 orang untuk jadikan bayi kok. Mana bisa istri tiba-tiba lahir karena Roh Kudus. Anaknya lahir dalam kandungan karena Roh Kudus. Itu cuma Maria. Dibutuhkan papa, mama, sperma dan telur untuk ketemu. Dan kenapa kalau jadikan anak perlu 2, besarkan hanya 1. Turun tangan, fathers, turun tangan. Cerita sama mereka. Ajak anakmu rapat tanpa merasa seperti rapat yang formal. Jadilah guru atas mereka. Mungkin Anda tidak ngerti fisika, matematika, gampang. Kalau Anda tinggal bayar guru les. Tapi kehidupan tidak bisa diwakilkan. Bos-bos juga sama. Jangan kita manajer, dari manajer, direktur, dan sebagainya. Turun tangan. Kenali prosesnya. Jangan hanya mau atau tergiur dengan pengusaha apapun yang kita hanya tahu hasil akhirnya. Ikuti prosesnya. Kalau Anda kita mau membangun sesuatu yang permanen dan kekal, ikuti prosesnya. Do not mind the process. Itulah sebabnya banyak-banyak pekerjaan yang akhirnya berujung abal-abal, investasi sebagainya. Itu karena banyak orang tergiur dengan ujungnya. Di tengah-tengah ada missing link itu di tangan orang-orang lain. Disinilah kita kena tipu. Follow the process, do not mind the process. If your heart is filled with God, kalau hatimu dipenuhi dengan Allah, Anda tidak akan takut bekerja seperti di Taman Eden, Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Nggak apa-apa loh, kerja itu berkat loh. Stres itu bukan berkat. Stres yang baik juga ada. Artinya karena tekanan-tekanan dalam kerja membuat kita indah.
Saya mengerti. Coba bayangin kalau orang pensiun dini nanti linglung segera. Belum apa-apa udah pelupa. Saya nggak mau, saya dikasih kesempatan suruh pensiun sekarang juga nggak mau. Karena saya cinta bekerja. I love work. I love my work. If I don't do what I love, then I learn to love what I do. Kalau saya tidak mencintai saya tidak mengerjakan apa yang saya cintai, maka saya belajar mencintai apa yang saya kerjakan. Ya kan? Setiap orang Kristen itu harus jadi lover. Harus jadi pecinta. Apa yang Tuhan kasih sebagai kasih karunia, hargai itu. Do not mind work. Janganlah keberatan untuk bekerja. Jangan takut prosesnya, Allah beserta. Adam dan Hawa itu bukan dikutuk Tuhan lalu dia kerja. Lalu ada firman, kamu akan berkeringat mulai hari ini dengan mencangkul tanah. Bukan. Sebelum dosa masuk ke dalam hidup manusia, masuk ke dalam dunia, mereka sudah bekerja di ladang Allah, di Taman Eden itu. Work is good. Kenapa dalam bekerja itu kita jadi stres yang tidak perlu? Karena rasa tidak percaya, kekhawatiran, roh ketakutan. Nah itu yang bukan dari Tuhan. Karena yang dari Tuhan itu kasih, damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri, lalu karunia iman, karunia berkata dengan hikmat, membeda-bedakan roh, semua itu perlengkapan, senjata rohani maupun buah. Kita tidak usah tunduk dengan rasa takut, rasa khawatir dan sebagainya. Semua ada jalan keluarnya. Karena itu kalau belum ada jalan keluar, Tuhan pun kasih kita buah sabar. Jadi tekanan dalam kerja itu indah. Stres yang berlebihan itu bukan dari Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara jangan pernah belajar seperti Salomo. Gua ikut kerja. Dia nggak hanya duduk di tahta. Nggak cuma main perintah. Kalau Anda punya manajer, cari manajer. Kalau Anda punya suatu usaha, carilah manajer yang mau sisingkan lengannya dan turun ke bawah dan melihat. Dia hanya di atas karena strateginya. Carilah seorang yang mau bekerja. Jangan kita hanya berkata, aku cuma jalankan peraturan. Dan kalau kita adalah bahkan pemilik apapun juga, pemilik suatu bidang usaha dan sebagainya, kita harus turun tangan. Pendeta juga sama, pengusaha juga sama, pendeta juga sama. Nggak boleh cuma hari Minggu khotbah. Nggak boleh cuma sekedar asal main perintah. Sekalipun kalau di bawah kita ada orang-orang yang melayani, orang-orang yang membangun visi bersama dengan kita, orang-orang yang bahkan membangunkan visi kita, kita harus turun tangan. Pendeta juga sama. Paling tidak 2 hal harus dipegang sendiri. Direction and quality control. Harus dipegang sendiri. Yang namanya arah harus tetap dari pemimpin. Kualitas, mengendalikan quality control harus ada di pemimpin. Yang harus cek dan recheck kualitas pekerja-pekerja di bawahnya harus pemimpin. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya lihat Salomo ini kenapa diberkati Tuhan. Saya selidiki. Saya nggak percaya dia tiba-tiba boom langsung. Karena kekayaannya dia melebihi. Suksesnya dia melebihi papa. Pasti ada sesuatu nilai tambah. Nih saya coba cari nilai tambahnya. Untuk saya renungkan firman-firman untuk hari ini saya bagikan. Saya temukan. Orang ini enak diajak kerjasama. Semua orang kepingin kerjasama sama dia. Bukan karena dia kaya, Hiram juga kaya. Tapi karena memang dia ini seorang yang mau kerja. Tanggung jawab, mau mikirkan, mau bayar harga. Makanya orang ini jadi rebutan. Kalau orang malas tidak akan diajak kerjasama. Orang kaya yang tidak mau kerja, akan semua orang mau kerjasama dengan dia untuk larikan uangnya. Orang kaya atau orang miskin yang mau bekerja, dua-dua akan diperkaya oleh Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita pelajari ini. Dalam hubungan kerjasama, kita harus mulai dengan kata kerja dulu. Kerjasama kan ada kata kerja di dalamnya, lalu kata sama. Mari kita semua sama-sama menghadapi besok hari Senin, Selasa dan sebagainya dengan optimis di hati. Ya Tuhan, terima kasih for this calling. Engkau memanggil aku di bidang ini, aku mau sungguh-sungguh, kuserahkan kepadamu, biar kasih, damai sejahtera dan sukacita selalu membimbing hatiku. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Ya, lalu lihat ayat 6 lagi.
Oleh sebab itu, perintahkanlah orang-orang menebang bagiku pohon-pohon aras dari gunung Libanon, dan biarlah hamba-hambaku membantu hamba-hambamu, dan upah hamba-hambamu akan kubayar kepadamu, seberapa juga yang kau minta. Sebab engkau tahu bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Ayat 6 kalau Anda cerna, kita cerna, akan muncul beberapa sifat Salomo yang kelihatan. Dia berkata, upah hamba-hambamu itu akan kubayar berapapun yang kau minta. Ya, Salomo ini orangnya fair sekali. Saya sebut dia punya good intention. Dia punya maksud-maksud yang bagus sama orang lain. Dia kalau kerja itu nggak mau untung sendiri, orang lain merugi. Dia pikir agar supaya langgeng, semua orang yang kerjasama dengan dia itu panjang jalannya. Karena dia pikirkan, tidak baik kalau aku untung sendiri, dia juga harus untung kerja sama aku. Dia perhatikan dari sisi mereka, makanya orang-orang awet dan loyal sama dia. Dan ini dipraktekkan juga bukan hanya kepada orang-orang yang setara, Raja Hiram contohnya. Waktu nanti seorang ratu dari Afrika datang, ya kan? Seorang ratu datang untuk melihat. Dia sangat terkagum, wanita bangsawan ini sangat terpukau dengan cara Salomo memperlakukan stafnya, orang-orang yang bekerja, bahkan budak-budaknya. Dia memperhatikan kesejahteraan mereka. Perhatikan, dalam hubungan kerjasama tidak tentu berbicara tentang kongsian. Bahkan sampai pembantu rumah tangga di rumahmu perlakukan dengan dignity. Apalagi kalau mereka adalah anak-anak Tuhan, harus ada ruang untuk memperlakukan mereka seperti saudara seiman. Pikirkan sejahtera mereka, ya kan? Pikirkan makan minum mereka, pikirkan waktu mereka. Ada waktunya kita kasih ruang, kamu istirahat. Kalau mereka anak Tuhan, pikirkan waktu, kasih kesempatan itu ibadah. Tentunya nggak setiap hari keluar rumah, lalu rumah tangga Anda gimana? Pikirkan ranjang mereka, tempat mereka tidur. Is it okay or not? Kalau kita mau langgeng, banyak orang seringkali komplain begini. Kenapa ya Tuhan mau katanya memberkati? Bahkan sudah ada pajangan di rumahnya. Jesus is the guest in this house. Ya kan? Yesus adalah tamu VIP di rumah ini. Tapi kenapa semua pembantu, semua neni keluar pergi, masuk pulang, masuk keluar? Karena kita tidak memperhatikan. Karena Tuhan ingin kita sebagai orang Kristen itu punya DNA horizontal. Itu harus kita perhatikan dan harus kita care sungguh-sungguh. Banyak orang Kristen gagalnya itu di sini. Di sininya no problem. Bahkan kita bisa memuji, menyembah, dengar khotbah itu setiap minggu. Ininya loh, aplikasinya itu kurang. Sehingga orang karismatik yang paling sering kali dituduh, karena orang karismatik lebih ekspresif. Lalu seringkali yang dapat menjadi kambing hitam, yang menjadi kambing hitam secara tidak adil adalah bahasa lidah yang seringkali dibilang orang ini dan itu, khususnya dari orang-orang Kristen yang tidak percaya karunia itu. Karena melihat orang karismatik, we are the loudest. Kita yang paling keras menyembahnya suaranya. Yang lainnya itu pakai buku, menyembahnya dengan khidmat. Kita itu melompat-lompat. Padahal sebenarnya yang menuduh karismatik juga nggak fair juga. Yang salah itu manusianya, kok Roh Kudusnya dituding, kenapa? Kenapa karunia yang dituding? Kenapa ekspresinya dituding? Ya, karena itu orang karismatik seringkali di spotlight. Karena kita yang paling mengambil perhatian. Itulah sebabnya di gereja-gereja karismatik tidak boleh berkurang khotbah-khotbah demikian. Mengajarkan kelakuan. Karena manusia melihat kelakuan. Jangan berkata, yang penting Tuhan melihat hati. Manusia melihat bukti. Bagaimana kita bisa membuat mereka terkagum dengan Yesus kita, kalau kelakuan kita begini. Jangan pernah kita tuntut manusia menjadi Tuhan. Tuhan itu bisa lihat hati kita, yang penting hatinya, saya ngerti. Manusia lihat buah. Makanya Roh Kudus di dalam kita namanya Roh Kudus. Waktu Roh Kudus mulai mengalir keluar dari kita namanya buah-buah roh. Manusia merasakan kelembutan, manusia melihat kesetiaan. Buat apa orang Kristen tapi kok gak setia dia? Melihat kejujuran, kasih, damai sejahtera, sukacita, penguasaan diri. Orang Kristen kok marah-marah, sama tukang parkir kok berantem.
Masuk ke lapangan gereja loh, masuk ke lapangan parkir gereja loh, bisa berantem sama sesama jemaat, turun dari mobil. Apa lu, ini ke parkiranku, ini tempatku tadi aku dulu. Mana penguasaan dirinya? Orang tidak peduli, tidak bisa lihat Roh Kudus di dalam dirimu kalau buahnya begitu. Apalagi karismatik yang bukan cuma buah, kuat di karunia. Dan harus lebih lagi, orang-orang berbahasa lidah harus lemah lembut. Amin Bapak Ibu Saudara? Itu dia. Pastikan, kalau saya lihat baca gini ya, upah hambamu aku bayar, berapapun juga yang kamu minta. Salomo ini care orangnya sama sesama, makanya dia diberkati Tuhan. Dia kaya itu bukan karena dia pinter bisnis, dia kaya itu karena karakternya bagus. Saya tidak ngomong gini supaya kita kaya secara harta, saya tidak percaya Injil kemakmuran. Saya ngomong gini supaya Anda sukses yang dari Tuhan, katakan amin. Berhasil yang utuh, susah payah tidak mengikutinya. Bukan bicara soal kekayaan harta, saya bicara tentang kekayaan jiwa. Jiwamu itu kaya. Ya, jiwamu kaya. Berapapun akan ku bayar. Orang ini punya good intention with men, with his fellow men. Dia itu punya maksud yang baik. Bukan orang yang punya maksud jelek sama sesama. Jadi orang Kristen harus maksud hatinya selalu mulia terhadap sesamanya. Enggak boleh jadi orang Kristen yang ciak orang lain. Tidak boleh. Itu non-Kristen. Sama sekali enggak. Orang non-Kristen aja enggak gitu. Saya kenal beberapa orang yang enggak Kristen itu baik-baik loh. Enggak pernah punya maksud jahat. Itu pun enggak bisa masuk surga. Itu enggak bisa masuk surga. Karena enggak bisa masuk surga dengan kesalehan. Karena dia baik menurut dia. Tapi di mata Tuhan kan dia belum teruji. Setiap orang itu jahat. Enggak ada gagak yang putih. Ya, itu aja nggak masuk surga. Nah, orang Kristen kok bisa merasa mentang-mentang masuk surga, lalu di dalam hati lihat kanan kirinya seperti mangsal. Awas ini yang kuat ciak, ini yang kuat ciak. Yang perempuan itu nanti diapain? Kok bisa jadi orang Kristen tapi punya pikiran gitu? Kok bisa? Belum lagi kelakuan, pikiran aja loh kita harus gumun di hati. Kok bisa? Sebut Kristen tapi masih bisa punya pikiran begitu. Kok bisa? Itu loh. Buku saya Holy Spirit My Best Friend, saya dulu orangnya suka berantem, suka berkelahi. Nah suatu hari waktu saya lagi panas-panasan sama orang dengan mobil, semua yang sudah baca kan tahu. Saya menepi, saya tanya sama anak saya, kenapa Daddy menepi? Nggak ditulis mungkin di buku itu, anak saya terlalu polos hati. Karena saya mau keluar, mau berkelahi sama mereka, ada 4-5 orang bule waktu itu besar-besar. Saya nggak peduli, makanya saya ngambil stang mobil. Waktu saya mau lawan, mau berkelahi, itu berapa minggu setelah saya bertobat lahir baru, tiba-tiba di hati saya ada berkata, kok bisa kamu bahkan mikirkan mau pukuli orang? Kok bisa? Itu Roh Kudus berseru, kok bisa? Saya taruh dan gemetar, saya menangis sejadi-jadinya dengan masih pegang. Tangan saya satu pegang stang, satu lagi pegang steering wheel, pegang setir, dan saya menangis sambil di mobil saya di luar digoncang-goncang sama 5 orang barat yang sedang mabuk dengan botol-botol alkohol di tangannya dan ludahi mobil saya. Itu hujan ludah mobil saya. Saya nggak peduli dibilang pecundang, karena awalnya saya sudah mau keluar, mau berkelahi sama mereka. Saya perlu senjata, please understand. Saya kurus 65 kilo waktu itu. Ini 5 orang gede-gede, urusan football, rugby semuanya, saya harus perlu pakai 1 stang. Tapi waktu itu Roh Kudus berkata di tahun 92, kok bisa? Saya nangis, disitulah saya mengalami baptisan api. Kok bisa, hai kamu Philip Mantova, saya ngomong sama diri sendiri, mikiri mau mukuli orang, sedang Yesus sudah ada di hatimu. Saya nangis. Saya nggak bisa bayangkan aja mereka mikir apa, mereka semua itu mikir apa di luar mobil saya, lihat saya nangis. Pengecut. Saya nangis, kata kok bisa, saya nyeselnya bukan, belum berkelahi kok. Saya nyeselnya bahkan memikirkan aja saya kok masih bisa tega. Saya berkaca dengan spion belakang depan saya untuk lihat belakang itu. Are you Christian? Bahkan apakah saya ini Kristen atau tidak? Kalau sampai orang Kristen berbuat jahat sama sesamanya datang gereja baru ditemplak, Anda sudah nggak Kristen dulu sebelum masuk sini. Saya perlakukan Anda sebagai jiwa baru, orang berdosa yang belum kenal Tuhan. Karena kalau Kristen, baru mikirkan aja di rumah belum datang ngaca mau make up. Kalau perempuan, kalau yang laki sisiran, udah harus nangis berlutut di WC-nya yang basah dan berkata kok bisa. That's Christianity. That's Christianity.
Masihkah ada niat jahat di hatimu terhadap sesamamu? Kalau masih ada, pergi ke kaca terdekat. Saya buka WC di luar sana. Jadi jangan heran setelah ibadah pertama. Akan ada orang berlutut di kamar mandi dan menangis-nangis di depan wastafel. Harus begitu. Gereja harus begitu. Gereja bukan tempat indah. Gereja tempat naruh dosa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Come on. Coba lus-lus dadamu sendiri dan berkata, kok bisa? Kok bisa ya? Kok bisa? Ya, praktekkan ini. Praktekkan ini. Salomo ini akan kubayar berapapun. Nanti dia berkata gini, tapi orang ini juga jujur. Saya suka, orang ini agak culun-culun jujur. Jujur, tidak culun. Kalau culun bodoh. Dia jujur namun tidak culun. Ini orang pinter, jangan coba tipu dia. Ada satu orang mau tipu soal bayi aja nggak mempan kok sama dia. Nggak mempan kepada dia. Tahu kan ada 2 perempuan yang rebutan bayi, nggak mempan. Salomo bisa bedakan yang mana penipu. Ini orang nggak culun, tapi jujur. Ini orang fair banget. Dia berkata, di antara kami nggak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Kok bisa? Kalau kita datang ke satu tempat ya, jelek ini, kita akan bunuh karakternya dulu dan bunuh produknya. Jelek ini apa ini, kayak gini kok dijual toh Ci? Karena kita senang gak mau ngomong. Kita banting demi banting harga, kita bunuh karakternya. Kita hajar produknya, ini barang larakan ini, barang ini rongsokan gini dijual 2 juta. Ini gua bisa dapat di sana cuma 700.000. Apa toh Ci segini? Karena dia harapannya 2 juta diturunkan, di korting, dihajar. Salomo lagi bicara harga. Dia berkata seperti ini, kok bisa pede ya? Dia ngomong sama orang Sidon, rajanya Hiram, dan dia berkata, berapa ya? Kamu mau buka harga berapa? Aku enggak buka, berapapun yang kamu buka, aku mau kasih. Lalu dia puji, karena tempat kami tidak ada orang pandai tebang pohon seperti orang Sidon. Produkmu itu jitu. Produkmu itu begini. Ini orang cari mati. Harga langsung akan disajah, tahu ya, akan dibunuh harga langsung, akan diroketkan. Enggak, karena dia sudah merasakan secara intuisi, orang ini sudah mengagumi dia. Orang ini butuh kerja sama dia, tidak ada lagi poinnya untuk bunuh karakternya. Dia berbisnis berdasarkan maksud mulia. Dia tidak takut ditipu orang, dia tinggal berkata tidak. Orang itu punya karakter, orang lain yang butuh sama dia. Percayalah saya, semua orang di dunia ini haus bekerja sama dengan orang berkarakter. Ketakutan terbesar di dunia ini adalah kerja sama dengan orang yang salah. Kalau kita menempatkan diri di posisi itu, kita satu-satunya. Karena Alkitab mengatakan, apa yang dicari adalah kesetiaan. Orang baik banyak, orang setia yang jarang. Salomo ngomong seperti ini itu berarti dia di dalam hati itu ada honesty. Saya tidak berkata kita ini bohong, tapi pilih-pilih kata. Kalau kita mau beli barang produk jemaat, apalagi kalau sama-sama tahu ini jemaat Mawar Syaron, jangan kejam-kejam ya. Aduh Ci, kok Ci terus ya, sekali-kali koh gitu ya. Aduh koh, ini rumahnya loh, kayak gini kok dijual segini. Ya, memang kalau mau rumah itu cukup pilih kata-kata. Anda juga kita tidak perlu terlalu bodoh, kita tidak usah bodoh lalu memuji-muji nanti dapat harga yang mahal. Tapi ngomong apa adanya aja, saya cuma punya budgetnya sekian. Apa ya kira-kira apa bisa enggak? Saya bisa naik tapi enggak bisa naik banyak-banyak. Apalagi kalau sesama jemaat Mawar Syaron, pikirkan. Saya untung, dia juga harus untung. Kalau satu rugi nanti dimarahi sama gembala kami. Paham maksud saya Bapak Ibu Saudara? Pikirkan kalau sesama jemaat Mawar Syaron, pikirkan. Pikirkan. Ya, apalagi sesama anak Tuhan, enggak usah Mawar Syaron lah. Seolah-olah gereja sendiri saja. Sesama anak Tuhan, pikirkan ini juga anak Tuhan. Saya mau untung, saya kalau bisa dapat kortingan, tapi saya juga tidak boleh sampai titik di mana keju sudah tipis, gua potong di tengah supaya lebih tipis lagi. Saya harus mikirkan orang ini juga perlu ngasih keluarganya makan. Ya apa caranya win-win solusi? Saya turun tapi nggak ngawur. Dia saya naik maksudnya, saya naik sedikit bayar lebih mahal. Dia turun juga sedikit, kita ketemu di tengah. Atau 3/4 tengah atau 1/4 tengah. Tapi jangan sama sekali dibabat habis dia punya keuntungan. Kalau sesama anak Tuhan pikirkan, sama non anak Tuhan aja juga harus pikirkan kok.
Kalau kita memberi seseorang, kita memberikan tips atau kita memberikan sedekah di luar sana, saya tidak pikirkan dia agama apa kok. Kalau orang itu perlu makan, apalagi gendong anak dan sebagainya, kita harus kasih, ya kan? Jadi orang Kristen itu harus baik hatinya. We have to be honest, tulus seperti merpati, meskipun tetap cerdik seperti ular. Cerdiknya itu dikalkulasi, ketemu di 1/4 tengah atau 3/4 tengah, atau ketemu persis di tengah, susah kan mau tahu tengah persis itu di mana. Tapi kita selalu mikirkan orang lain. Inilah bedanya orang Kristen jalan di mil kedua. Orang non-Kristen pikirannya gimana caranya, pokoknya supaya aku memperkaya diri, peduli amat dia mau mati. Orang Kristen harus mengasihi sesamanya. Tapi juga nggak boleh bodoh, ya kan? Karena harus cerdik seperti ular juga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, beban moral orang Kristen itu lebih besar. Dia mikirkan sesamanya. Kalau enggak, jangan jadi orang Kristen. Kalau cuma mau menguntungkan diri sendiri, tutup mata, mau orang mau mati kayak mau lapar terserah dia, jangan jadi orang Kristen karena Yesusmu enggak gitu.